Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman. Nah, di video kita kali ini kita akan update tentang perawatan cabai rawit di usia 24 hari setelah tanam. Dan kita lihat perkembangannya sudah seperti apa ya teman-teman. Nah, kita lihat dari sisi atas ya. Di sisi atas ini kita lihat perkembangannya dulu teman-teman. Di usia 24 hari setelah tanam, sebagian pohon itu sudah mengeluarkan cabang ya. Cabang pertama berikut dengan calon bunga. Nah, ini sudah sebagian ya, sebagian, jadi hanya 1-2 saja paling yang mengeluarkan cabang seperti itu teman-teman. Seperti yang sebelahnya ini belum, ini baru mau ya. Yang ini sudah tapi sangat kecil. Yang ini juga baru mau juga ya. Ini juga baru mau keluar cabang. Dan masih banyak yang belum teman-teman ya. Kemungkinan 5 hari lagi lah ini sudah mulai banyak. Nah, ini sudah kelihatan cabangnya. Dan semalam kondisinya hujan deras ya teman-teman ya. Hujan deras mengakibatkan beberapa cabai itu sengkleh teman-teman ya. Jadi dia kena angin sih teman-teman. Kena angin jadinya seperti ini. Nih, kita berdiriin lagi teman-teman. Nah, kemudian tunas airnya itu sudah sangat-sangat banyak ya, terutama yang bagian bawah sana teman-teman. Itu tunas airnya banyak sekali. Kalau bagian sini tunas airnya belum seberapa terlihat banyak. Hanya ada beberapa yang terlihat banyak. Contoh seperti ini teman-teman. Ini batang utama, batang utama. Nah, tunas airnya ini teman-teman. Nih tunas air, ya. Sama ini juga ya, tunas air di sini. Kemudian untuk perawatan ya, perawatan spray rutin di usia 24 hari setelah tanam ini teman-teman, itu untuk penyepraian kita balik lagi ke sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan Abamectin itu sebanyak 2 sendok. Kemudian metomil sebanyak 1 sendok. Kemudian klorontalonil itu sebanyak 1 sendok. Udah hanya 3 macam itu teman-teman yang kita spraykan. Jadi yang pertama Abamectin itu 2 sendok, kemudian metomilnya 1 sendok, kemudian klorontalonilnya 1 sendok untuk satu tank sprayer 16 liter teman-teman ya. Jadi kita kembali ke awal lagi. Kemarin kita sudah spray dengan pestisida yang berbeda. Nah, sekarang kita balik lagi. Tujuannya agar tidak terjadi resistensi ya teman-teman ya. Jadi kita harus merolling setiap penggunaan pestisida. Tapi kalau untuk jamur ya teman-teman ya, itu dari awal sampai saat ini ya, itu sudah beberapa kali, itu kita tetap menggunakan klorontalonil ya teman-teman ya. Karena bahan aktif klorontalonil itu termasuk bahan aktif yang jarang terjadi resistensi. Nah, nanti kalau sudah mulai keluar bunga atau sudah mulai berbunga ada buahnya, itu kita nanti akan rolling dengan bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole. Nah, kalau sekarang ini belum masuk teman-teman karena ini masih fase vegetatif. Dan sebentar lagi tanaman kita ini akan masuk fase generatif ya. Generatif awal tentunya teman-teman. Jadi di mana akan munculnya bunga-bunga awal ya di setiap tanaman. Nah, untuk saat ini masih di vegetatif. Sebentar lagi kita akan masuk fase generatif. Mungkin di usia 30 hari setelah tanam ya. Kurang lebih seminggu lagi itu akan masuk di fase generatif awal. Nah, saat ini tanaman seperti ini teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya. Menurut saya ini pertumbuhannya sudah optimal teman-teman ya. Dengan pemupukan yang lumayan irit teman-teman ya. Kalau menurut saya lumayan irit, tapi saya tidak tahu kalau untuk teman-teman itu irit atau tidak termasuknya. Dan tanaman ini teman-teman itu tidak memakai pupuk dasar ya. Dari awal kita tidak menggunakan pupuk dasar apapun.
Jadi kita tidak menggunakan dolomit, kita tidak menggunakan kohe, terus kita tidak menggunakan pupuk sintesis ya. Jadi tidak ada pupuk dasar sama sekali. Nah, ini sedang melakukan penyepraian, teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon jika ada saran, kritikan, masukan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.